Bab 59. Rindu dengan Kirana. Kirana dan Clarissa kini sudah berada di apartemen Kirana Parkom. Tadi sebelum pulang Clarissa menemani Kirana berbelanja di supermarket. Clarissa memang sengaja ingin menemani yang sudah menjadi mantan menantunya atau belum, tapi yang satu hal yang ia akui, Kirana adalah putrinya sekarang. Clarissa juga ingin lebih dekat dengan cucunya. Ia ingin tahu bagaimana keadaan Kirana selama berpisah dengan Alvano. Clarissa tidak ingin sampai Kirana kekurangan gizi karena hidup sendiri. Walaupun Clarissa tahu Kirana mempunyai banyak uang, tapi bisa saja Kirana malas karena kekecewaannya dan rumah tangganya hancur, dia menjadi sakit. Tapi selama dia selalu menemui Kirana, Clarissa melihat Kirana baik-baik saja. Tidak kurus dan malah badannya sedikit gemuk. Clarissa bersyukur Kirana bukan wanita lemah. "Nak, Momi mau pulang dulu, Dedi kamu sudah menunggu di mansion," ucap Clarissa saat mereka sudah memasukkan barang belanjaan di kulkas. "Iya Mom," ucap Kirana. "Apa kamu tidak ingin Momi bawakan pembantu sayang? Kamu di sini sendiri Nak, tidak ada yang membantumu jika kamu membutuhkan pertolongan," ucap Clarissa. "Aku masih bisa sendiri Mom," jawab Kirana tersenyum senang merasakan perhatian Clarissa padanya. "Nanti setelah kandunganku 7 bulan dan aku masih di kota ini, ada Bibi Sum yang bisa temani aku Mom. Dia adalah pembantu di mansion Dedi dan Momi dulu yang menjaga Kirana juga," ucap lanjut Kirana. Clarissa mengelah nafasnya. "Baiklah. Tapi jika terjadi sesuatu denganmu cepat kabari Momi dan Dedi ya Nak," ucap Clarissa. "Iya Mom," jawab Kirana tersenyum dan memeluk Clarissa. "Momi keluar dulu ya sayang," ucap Clarissa kemudian keluar dari apartemen. Saat Clarissa ingin masuk lift terbuka menampilkan putranya Alvano. "Alvano," sapa Clarissa. Alvano mendekati Mominya. Kemudian kening Mominya. "Momi abis ketemu dengan Kirana?" tanya Alvano. "Iya sayang," jawab Clarissa. "Apa kamu mau menemui Kirana Nak?" tanya Clarissa. Iya Mom, aku ingin menemui istriku," jawab Alvano. Clarissa mengembuskan nafasnya. "Nak, Momi dan Dedi kan sudah bilang, jangan menemui Kirana Nak," ucap Clarissa. "Sampai kapan Mom?" tanya Alvano sendu. "Momni tidak tahu, hanya saja melihat Kirana baik-baik saja, aku merasa lega dan takut jika kamu menemuinya Kirana bisa sedih lagi Nak," jawab Clarissa sendu. "Aku tidak bisa Mom, sudah 1 bulan aku menahannya untuk tidak menemui Kirana," ucap Alvano. "Kirana juga mengirimkan surat cerai ke perusahaan," lanjut Alvano. Clarissa mematung mendengarnya. Dan matanya mulai berkaca-kaca. Alvano kemudian pergi dari sana. Clarissa melihat putranya dengan sendu lalu masuk dalam lift. "Maaf, Tuan tidak bisa menemui Miss," ucap salah satu penjaga di sana. "Aku suaminya, aku berhak menemuinya," ucap tajam Alvano. "Tidak bisa Tuan, Miss tidak ingin bertemu dengan Anda. Silakan Anda pergi dari sini," ucap tegas penjaga itu. Karena tidak sabar Alvano memukul penjaga itu dan kemudian para penjaga lain menyerang Alvano. Maka terjadilah perkelahian di depan pintu apartemen Kirana. Para pengawal yang berada di lobi apartemen datang dan memisahkan Alvano dan penjaga Kirana. "Maaf Tuan Alvano, kami dapat perintah dari Nyonya Besar," ucap salah satu pengawal itu. Alvano mengusap sudut bibirnya yang bertempat rah dan mengembuskan nafasnya. "Aku ingin menemui istriku," ucap tajam Alvano. "Tuan tidak bisa memaksa jika Nyonya Kirana tidak ingin bertemu dengan Anda Tuan," ucap pengawal. "Telepon istriku, aku mau dengar sendiri," ucap dingin Alvano. Pengawal itu memberi kode pada penjaga Kirana. Penjaga Kirana akhirnya menelpon Kirana. "Ada apa?" ucap Kirana yang dingin. Suara pengeras telepon aktif. "Ada Tuan Alvano ingin bertemu dengan Anda Miss," ucap penjaga itu.
Aku tidak ingin menemuinya, usir dia. Ucap Kirana. Alvano yang mendengar dadanya menjadi sesak. Istrinya tidak ingin bertemu dengannya lagi. Sambungan telepon Kirana sudah terputus dan Kirana lah yang mematikannya langsung. Dengan rasa sakit Alvano memutar badannya dan pergi dari sana. Kenapa sayang? Kenapa kamu tidak ingin bertemu denganku lagi? Aku sangat merindukan kalian. Alvano berjalan sambil meneteskan air mata. Dan untung apartemen Parkom lagi sepi jadi tidak ada yang melihat Alvano menangis sambil berjalan. Sedangkan di parkiran gedung apartemen Parkom, Clarissa belum pergi dari sana. Bagaimana? Apa putraku sudah pergi? Tanya Clarissa pada salah satu pengawal yang menjaga Kirana. Baru saja Nyonya. Nyonya Kirana tidak ingin bertemu dan mengusirnya. Jawab pengawal. Ya sudah, lanjutkan pekerjaan kalian. Ucap Clarissa lalu mematikan telepon. Clarissa meneteskan air matanya, ia merasa kasihan dengan putranya tapi mau bagaimana lagi. Clarissa tidak ingin memaksa Kirana, bisa saja Kirana tidak ingin lagi mereka mendekatinya. Ia hanya bisa menjaga Kirana dan kandungannya untuk putranya yang entah kapan mereka bisa bersatu lagi. Mobil Clarissa jalan meninggalkan halaman parkir gedung Parkom. Sedangkan Alvano baru saja masuk dalam mobil. Ia menyederkan kepalanya di kemudi untuk berusaha tenang setelah itu meninggalkan juga halaman gedung apartemen Parkom. Alvano menuju mansion orang tuanya. Alvano tidak akan menyerah, ia akan meminta bantuan dengan Dedi dan mominya. Apa yang membuatmu datang ke sini? Tanya Alexander. Aku ingin meminta tolong pada Dedi untuk membantuku bertemu dengan Kirana. Jawab Alvano. Alexander diam. Sejujurnya Alexander bisa saja mempertemukan Alvano dan Kirana dengan membuat janji ketemu atas dirinya, tapi ia tidak ingin hubungannya dengan Kirana hancur karena Kirana marah padanya. Aku tidak bisa. Jawab singkat Alexander. Kenapa Dat? Aku tahu kalian selama ini selalu bertemu dengan istriku. Ucap Alvano. Nak kami tidak bisa membantu. Ucap Clarissa. Apa Dedi dan Momni tidak setuju jika kami bersatu lagi? Ucap Alvano. Clarissa menggeleng. Dedi, Kirana mengirim surat cerai padaku. Dan aku tidak akan pernah mendatangani surat itu. Ucap Alvano. Sampai kapan? Kirana akan tetap mengira kalian sudah bercerai. Ucap Alexander. Sampai kapanpun Kirana adalah istriku. Ucap tegas Alvano. Alexander menghela nafasnya. Maafkan Dedi nak, Dedi tidak bisa membantumu kali ini. Ada cucu Dedi yang jadi resikonya jika Dedi membantumu. Kirana akan menjauh dan tidak membiarkan kami bertemu anakmu jika ia sudah lahir. Ucap Alexander yang merasa kasihan sebenarnya tapi mau bagaimana lagi. Iya nak, maafkan kami. Ucap Clarissa juga. Alvano meneteskan air matanya. Ia merasa menderita sekarang. Alvano bangkit dari duduknya lalu pergi dari sana. Alvano, panggil Clarissa. Sayang, jangan cegah Alexander. Clarissa mentigaluk Alexander sambil menangis. Putra kita Alexander, ucap. Clarissa terisak. Biarkanlah seperti ini dulu sayang, ucap Alexander mentigaluk erat istrinya. Aku tidak tega melihatnya. Ucap Clarissa. Dia akan kuat, dia putra kita. Kau harus percaya itu. Ucap Alexander. Alexander dan Clarissa saling mentigaluk erat. Mereka sama-sama memikirkan putra mereka. Keesokan harinya. Di perusahaan Sander Chang. BRAKK, apa kau bisa bekerja salsa? Kenapa ada yang salah dengan laporanmu? Ucap tajam dan dingin Alvano. Maaf tuan, jawab Salsa sambil menunduk ketakutan. Keluar, teriak Alvano. Salsa berbalik badan dan keluar dari ruangan Alvano. Setelah keluar ia bertemu dengan Raka. Kau kenapa? Tanya Raka.
Itu Tuan Alvano sedang marah. Aku hanya berbuat salah di laporan, jawab Salsa. Tuan tidak memukulmu kan? Tanya Raka. Ia khawatir jika psikopat Alvano keluar. Tidak, hanya saja aku takut dan merinding melihat tatapannya. Jawab Salsa yang jujur. Ya sudah, kau perbaiki laporan itu secepatnya. Sebelum kau berikan pada Tuan, kau mengecek dulu lagi. Ucap Raka memperingatkan. Baik. Jawab Salsa. Raka mengetuk ruangan Alvano. Setelah ada jawaban, Raka masuk ke dalam. Ada apa? Tanya dingin Alvano. Tuan, rapat bulanan 15 menit lagi dimulai. Ucap Raka. Balasan Alvano. Raka menghela nafasnya melihat tuannya. Dulu ketika masih bersama Kirana, Alvano tidak pernah lagi bersikap kejam dan dingin, tapi sekarang malah bertambah dingin dan kejam. 5 menit lagi rapat dimulai. Alvano bangkit dari duduknya, mengambil jas dan memakainya. Setelah itu keluar dari ruangan diikuti Raka. Salsa yang sudah menunggu juga langsung menunduk ketika tuannya keluar dari ruangannya. Setelah tuannya lewat, Salsa mengikuti di belakangnya ingin masuk dalam rapat juga. Ruangan yang tadinya penuh cerita dan candaan langsung lenyap ketika Alvano memasuki ruangan. Mereka semua menunduk hormat. Setelah Alvano duduk di kursinya, semua peserta rapat ikut duduk juga. Presentasikan laporan kalian. Masing-masing, ucap Alvano dingin. Satu persatu mereka mempresentasikan laporan mereka. Alvano juga sambil mendengar, ia melihat isi laporan mereka. Tiba pada saat bagian keuangan mempresentasikan laporan mereka. Alvano menggernyitkan keningnya melihat ada data yang tidak sama yang mereka presentasikan dengan yang dibaca Alvano. Brak, Alvano menggebrak meja dan melempar laporan itu ke manajer keuangan. Semua peserta rapat terkejut. Apa kau mau mencuri di perusahaanku? Ucap dingin dan tajam Alvano. Manajer keuangan ketakutan. Apa kau mengira kau bisa menipuku? Ucap lagi Alvano. Katakan. Teriak Alvano. Membuat semua peserta rapat menjadi ketakutan. Raka mengembuskan nafasnya. Kau mencari mati pada Tuan Alvano. Maaf Tuan. Apa maksud Anda? Tanya manajer keuangan itu yang masih mengelak. Alvano memberi kode pada Raka. Raka mengerti maksud Alvano yang menyuruhnya untuk berdiri. Setelah berdiri, Alvano langsung mengangkat kursi itu lalu melemparkan pada manajer keuangan. Teriak sakit manajer keuangan itu. Itu balasan karena kau masih mengelak. Ucap dingin dan tajam Alvano. Para peserta rapat terkejut dan semakin takut. Alvano memberi kode lagi pada Raka. Raka yang mengerti langsung mendekati manajer keuangan itu. Kalian bisa baca bagian terakhir dia presentasikan, di sana terdapat data yang tidak sesuai. Ucap Raka. Mereka semua membaca kembali dan memperhatikan secara detail. Dan benar mereka mendapatkan dan melihat jika data itu dan yang dipresentasikan berbeda. Manajer keuangan telah korupsi. Kalian sudah lihat kan? Ucap Raka. Mereka semua mengangguk. Tuan Alvano akan berbuat kejam jika kalian berusaha menipunya. Ucap Raka dingin. Mereka mengangguk. Kami tidak akan melakukan seperti dia Tuan. Ucap salah satu dari mereka. Alvano hanya diam saja. Sekarang bubar, kalian kembalilah dan jangan lupa memberikan laporan kalian masing-masing pada sekretaris Salsa. Ucap Raka. Baik Tuan, ucap mereka. Kemudian mereka keluar semua. Tinggallah Alvano, Raka, Salsa dan manajer keuangan itu. Mau diapakan dia Tuan? Tanya Raka. Masukkan dalam penjara saja. Jawab Alvano dingin. Kemudian keluar dari ruangan rapat. Salsa telepon kantor polisi. Ucap Raka. Baik, jawab Salsa lalu menelpon polisi. Maafkan aku Tuan, ucap lirih manajer keuangan itu. Kau salah jika ingin bermain dengan Tuan Alvano.
Masih untung kau dimasukkan di penjara. Ucap Raka dingin. Tuan, ucap manajer itu. Raka mengabaikan panggilan itu dan malah bermain ponsel sambil menunggu polisi.